Tanpa terasa, saat ini kita berada di penghujung tahun 2023. Banyak peristiwa dan kegiatan penting yang terjadi di tahun 2023. Dan semuanya sudah kami rangkum dalam Kaleidoskop Kota Malang. Penambahan 2 unit mobil Macito di-launching di depan kantor Wali Kota Malang. Bersama dengan Ketua DPRD Kota Malang, Wali Kota menandatangani dan meresmikan bus Malang City Tour berwarna hijau terang ini. Hal ini guna memfasilitasi tingginya peminat penumpang Macito untuk merasakan sensasi berkeliling Kota Malang dengan mobil Macito. Wali Kota Malang dan Wakil Wali Kota Malang melakukan silaturahmi dengan umat non-muslim di Kota Malang pada hari Kamis 5 Januari 2023. Wali Kota Malang Haji Sutiaji dan Wakil Wali Kota Malang Haji Sopian Edi Jarwoko mengunjungi Vihara Pajra Bumi Kartanegara, Lembah Dieng untuk bersilaturahmi dengan umat Buddha di vihara tersebut. Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji mengajak jajaran pemerintah Kota Malang untuk bersepeda bersama sekaligus sambang warga di Kelurahan Kedung Kandang dan Lesan Puro. Di setiap perjalanan ada 7 titik lokasi penyerahan bantuan yang dikunjungi Wali Kota Malang beserta jajarannya. Target penerima bantuan sendiri adalah warga prasejahtera, difabel, stunting, dan warga yang mengalami penyakit stroke. Perayaan Natal bersama umat Kristiani, TNI, Polri, dan ASN se-Kota Malang berlangsung di Gereja Pentakosta di Indonesia atau GPDI Zion Aktar Lembah Dieng, Kota Malang.
Penghargaan yang diraih Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Kota Malang ini atas kerja keras dalam mendukung vaksinasi bagi masyarakat di Kota Malang. Sehingga Kota Malang telah mencapai target capaian vaksinasi untuk dosis 1 mencapai 100% lebih dan dosis 2 mencapai 99% lebih. Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji mengajak jajaran SKPD pemerintah Kota Malang untuk bersepeda bersama sekaligus sambang warga di Kelurahan Tlogomas, Mertiosari, dan Dinoyo. Kegiatan sambang warga ini dicanangkan akan dilaksanakan setiap hari Jumat dengan berkeliling ke kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Malang. Nantinya, Wali Kota Malang akan terus mengajak seluruh jajaran SKPD agar tahu keadaan real di lapangan dan juga dapat mendengarkan aspirasi masyarakat langsung serta dapat mengawasi program-program pemerintah apakah sudah tepat sasaran atau tidak. 19 pasangan suami istri di Kota Malang mengikuti gelaran nikah massal gratis yang digelar oleh Pemkot Malang dan Malang Tahes Club. Belasan pasangan mempelai di Kota Malang mengikuti wedding charity atas prakarsa Pemkot Malang dan Malang Tahes Club. Dengan kelakarnya, satu persatu mempelai sah menikah secara negara setelah sebelumnya hanya menikah secara agama karena keterbatasan biaya dan literasi. Sabtu 14 Januari 2022, ribuan masyarakat serta supporter Arema tampak memadati kawasan Jalan Kawi, Kecamatan Klojen, Kota Malang untuk memperingati 100 hari tragedi Kanjuruhan. Bermunajat dan berdoa bersama ini mendoakan 135 korban tragedi Kanjuruhan dan juga meminta kepada Tuhan untuk keadilan hukum yang tengah berjalan. Dalam proses pengadilan yang akan digelar pada Senin 16 Januari, para korban berharap mendapat hasil yang seadil-adilnya dan mendoakan agar hakim nantinya diberikan petunjuk dan dibukakan hati dan pikirannya. Start di depan Masjid Jami Kota Malang, warga Nahdliyin Kota Malang pada hari Minggu 15 Januari 2022 mulai memadati kawasan Masjid Jami Kota Malang untuk menyongsong peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama. Setidaknya sekitar 1.000 Nahdliyin dengan mengendarai ratusan motor dan puluhan mobil menyemarakan kirap Panji NU mengelilingi Kota Malang. Event yang pertama kali digelar oleh PCNU Kota Malang ini meskipun bertema kirap tetapi dikemas secara sakral. Nantinya di setiap MWCNU, Pataka Panji NU secara estafet akan diserahkan. Mewujudkan sinergitas antar instansi pemerintah dan masyarakat agar pembangunan Kota Malang di tahun 2024 menjadi lebih maju, pemerintah Kota Malang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Malang menggelar forum konsultasi publik rancangan RPD Kota Malang tahun 2024 dan rancangan awal RKPD Kota Malang 2024. Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji yang menyampaikan pemaparan menyampaikan bahwa untuk mewujudkan pembangunan di Kota Malang perlu adanya kolaborasi dari semua pihak. Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji kembali menggelar agenda bersepeda atau goes bersama yang dirangkai dengan sambang kelurahan untuk menampung aspirasi serta melihat kondisi di masyarakat. Ke Jalan Barang Tenis 4T untuk mengunjungi rumah Iwan penderita ODGJ. Wali Kota Malang menyempatkan berbincang hangat dengan Bu Mahdani. Pada kesempatan ini, Wali Kota Malang juga mengajak interaksi Agus Bambang. Memajukan pertumbuhan ekonomi usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Kota Malang, pemerintah Kota Malang melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang bekerja sama dengan Dekranasda Kota Malang menggelar Gebyar UMKM Fest tahun 2023. Gebyar UMKM Fest tahun 2023 berlangsung di Stadion Dalam Kejayana Kota Malang. Sebanyak 50 stand UMKM dari 5 kecamatan di Kota Malang dihadirkan dalam Gebyar UMKM Fest tahun 2023. Rata-rata UMKM yang mengikuti Gebyar UMKM Fest ini menampilkan aneka produk kuliner dan kriya. Gebyar UMKM juga mengundang antusiasme dari pengunjung ke stand Gebyar UMKM Fest tahun 2023. Pemerintah Kota Malang melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda menyelenggarakan launching SPPT PBB Kota Malang tahun 2023. Launching SPPT PBB ini dilaksanakan bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan juga SPPT PBB dapat segera terdistribusikan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Malang kembali menambah bus Macito sejumlah 2 unit. 2 unit bus Macito ini diberikan oleh Juragan 99 kepada Kota Malang sebagai bentuk kontribusi dari Juragan 99 terhadap masyarakat Kota Malang.
Gilang sebagai CEO dari J99 Corp juga mengaku pemberian bus Macito ini karena melihat antusias warga masyarakat Kota Malang dan wisatawan yang ingin berkeliling melihat indahnya Kota Malang sangat tinggi. Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji yang didampingi oleh sejumlah kepala OPD melakukan peninjauan lokasi banjir di perumahan klaster Nirwana, Kelurahan Pandanwangi, Kota Malang. Sidak ini difokuskan pada pabrik karet yang ada di kawasan tersebut. Saat melihat adanya bangunan yang membuat penyempitan drainase, Wali Kota Malang langsung menginstruksikan untuk dilakukan pembongkaran. Dengan menggunakan alat berat, petugas pun langsung melakukan pembongkaran bangunan pabrik untuk melancarkan aliran air. Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji pada hari Minggu 12 Februari 2023 resmi membuka halaman rumah dinas Wali Kota Malang untuk masyarakat umum. Untuk pertama kalinya, rumah dinas Wali Kota Malang yang terletak di Jalan Besar Ijen nomor 2 ini akan dibuka selama Car Free. Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji bersama Ketua DPRD Kota Malang I. Madirian Diana Kartika dan Sekda Kota Malang Erik Setio Santoso Rabu siang menghadiri forum bisnis dan catering bersama pelaku usaha di Kota Malang. Acara yang digelar oleh Dinas Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berlangsung di Gedung MCC Kota Malang dan menghadirkan 70 pelaku usaha di Kota Malang yang telah berinvestasi di Kota Malang. Rapat koordinasi teknis yang digelar oleh Dinas PUPR Kota Malang dibuka oleh Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji. Rakor teknis ini diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari OPD, Lurah, anggota DPRD Kota Malang, dan elemen masyarakat. Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji yang menyampaikan pemaparan pada rakor teknis ini menyampaikan bahwa pembangunan di Kota Malang di tahun 2023 dan 2024 difokuskan pada bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Kegiatan ini bertujuan untuk menampung aspirasi serta terjun langsung ke lapangan melihat kondisi di masyarakat. Ada 7 titik rute yang nantinya dikunjungi rombongan Wali Kota Malang untuk diberikan bantuan. Bantuan untuk masyarakat ini berupa uang tunai dan juga paket sembako, bantuan berasal dari Dinas Sosial, Basnas, BUMD, serta sedekah dari masyarakat. Selain itu, para warga, lansia, disabilitas, serta pengidap penyakit stroke sudah mendapatkan pengawalan dari dinas terkait. Goes bareng dan sambang warga kelurahan yang dicanangkan oleh Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji memasuki putaran kelima. Kegiatan ini bertempat di Kelurahan Bakalan Kerajaan dan Kelurahan Bandung Rejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Diharapkan sumber daya manusia yang ada dapat membangkitkan ekonomi lingkungannya. Wali Kota juga ingin orang-orang disabilitas, lansia dapat perhatian yang sama. Wali Kota Malang Haji Sutiaji yang didampingi sejumlah kepala OPD dan forum lalu lintas, Kamis pagi melakukan pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik yang rawan macet. Pantauan arus lalu lintas ini diawali dari Jalan Embong Brantas. Dalam pantauan ini, Wali Kota Malang melihat kondisi arus lalu lintas di perempatan Embong Brantas atau Buk Gluduk. Di perempatan Embong Brantas merupakan kawasan yang kerap terjadi kemacetan karena kepadatan kendaraan yang melintas. Wali Kota Malang Haji Sutiaji mengatakan bahwa pantauan arus lalu lintas ini untuk melihat langsung titik kemacetan yang ada di Kota Malang. Forum Group Discussion atau FGD dengan tema Kebijakan Pengelolaan Dana Alokasi Umum atau DAU, Pendanaan Kelurahan dan Pendanaan NIK NPWP yang digelar Kanwil DJP Jatim 3 bersama pemerintah Kota Malang berlangsung di kantor DJP Kanwil Jatim 3. Kota Malang kembali mendapatkan dana alokasi umum di mana per kelurahan mendapatkan, namun nominalnya tidak sebesar tahun 2019. Untuk tahun 2023, DAU per kelurahan mendapatkan 200 juta rupiah. Sosialisasi Instruksi Presiden atau Inpres nomor 3 tahun 2022 tentang optimalisasi penyelenggaraan keluarga berkualitas diikuti oleh 90 peserta yang terdiri dari lurah dan kader KB di Kota Malang. Penguatan perencanaan pendidikan Satuan Pendidikan Negeri Kota Malang yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dihadiri oleh Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, dan Operator Sekolah Kota Malang. Penguatan perencanaan pendidikan negeri ini bertujuan untuk menyamakan persamaan pemikiran antara kepala sekolah, bendahara sekolah, dan operator sekolah yang selama ini sering terjadi kesalahpahaman di antara 3 komponen tersebut. Launching dan awarding logo HUT Kota Malang ke-109 berlangsung di Gedung MCC Kota Malang. Dalam launching dan awarding logo HUT Kota Malang dihadiri oleh Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji. Wali Kota Malang yang didampingi para asisten dan Kepala Diskominfo kemudian melaunching logo HUT Kota Malang sekaligus awarding logo HUT ke-109 Kota Malang dengan menekan tombol untuk memilih pemenang desain logo Kota Malang.
Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji didampingi sejumlah kepala OPD menggelar jagongan bareng komunitas pelaku ekonomi kreatif di Kota Malang. Jagongan bareng antara Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji dan komunitas pelaku ekonomi kreatif mengambil tema jagongan bareng Malang Kota Kolaborasi. Dalam jagongan bareng ini, Wali Kota Malang mengapresiasi para pelaku ekonomi kreatif yang selama ini memberikan sumbangsih pikiran dalam memajukan perekonomian di Kota Malang. Pemerintah Kota Malang berhasil menghantarkan Piala Adipura kategori kota besar kembali ke Kota Malang. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Start dari Balai Kota Malang, Sekda Kota Malang bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Malang mengkirap Piala Adipura 2022. Di sepanjang jalan, rombongan kirap Piala Adipura 2022 disambut meriah oleh masyarakat Kota Malang serta siswa SD, SMP, SMA se-Kota Malang. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, Senin 6 Maret 2023, menggelar teknologi pertanian dan pameran pertanian di halaman mini blok office Kota Malang. Gelaran teknologi pertanian dan pameran pertanian ini diikuti oleh puluhan stan peserta yang menggunakan teknologi dalam bertani serta hasil pertanian. Mewujudkan Kota Malang satu data sekaligus upaya mendorong instansi di pemerintah Kota Malang untuk menginput data, pemerintah Kota Malang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan penganugerahan satu data bagi instansi pemerintah rutin menginput data. Meningkatkan perekonomian di Kota Malang khususnya pelaku ekonomi kreatif. Pemerintah Kota Malang bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Malang menggelar Malang City Expo tahun 2023. Sementara Wakil Menteri Perdagangan, Sekretaris Deputi Kementerian Koperasi dan Wali Kota Malang secara resmi membuka Malang City Expo 2023 yang ditandai dengan penekanan tombol di layar LCD. Usai dibuka, Malang City Expo tahun 2023 kemudian dilanjutkan dengan Lomba Fashion Show Batik Malangan antar OPD, di mana dalam Lomba Fashion Batik Malangan masing-masing model dari perwakilan OPD tampil di atas catwalk dengan busana batik khas Malangan. Start dari Balai Kota Malang, nantinya rombongan goes ini akan menuju ke titik pertama di Kelurahan Mergosono, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Kegiatan sambang warga kelurahan ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat dan juga menyambung silaturahmi serta menampung aspirasi masyarakat. Kegiatan ini juga sebagai upaya pemerintah untuk terjun langsung melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi sarana dan prasarana, kondisi jalan raya, sehingga pembangunan di Kota Malang dapat merata. Selain itu diharapkan sumber daya manusia yang ada dapat membangkitkan ekonomi lingkungannya. Wali Kota juga ingin orang-orang disabilitas, lansia dapat perhatian yang sama. Pemerintah Kota Malang terus mendorong kemajuan ekonomi khususnya pelaku UMKM. Mewujudkan hal tersebut melalui Dinas Komunikasi dan Informatika melaunching aplikasi Malang Beli Produk Lokal atau Malpro. Wali Kota juga melakukan peninjauan stan UMKM dan membeli produk melalui aplikasi Malpro. Sinergitas antara pemerintah Malang dengan pelaku usaha di Kota Malang berlangsung di salah satu hotel di Kota Malang. Bahwa untuk menjaga kondisi lingkungan di Kota Malang agar tetap bersih dan tidak rusak, perlu adanya sinergitas dari semua pihak. Menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, sekaligus melestarikan dan menumbuhkan nilai-nilai budaya, Dinas Pemuda dan Olahraga atau Disporapar Kota Malang, Sabtu 18 Maret 2023 menggelar Festival Musik Patrol Modern. Musyawarah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Malang tahun 2024. Musrenbang RKPD tahun 2024 terdapat 6.064 usulan. Dari 6.064 usulan tersebut, 3.173 atau 52% diakomodir untuk dilaksanakan pembangunan pada tahun 2024 mendatang. Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji dalam pemaparannya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkolaborasi dalam pembangunan di Kota Malang selama 4 tahun belakangan. Forkopimda Kota Malang secara resmi melepas peserta pawai ogoh-ogoh. Setelah dilepas, peserta kemudian melakukan pawai dengan membawa 10 ogoh-ogoh berukuran besar melewati rute Jalan Tugu, Jalan Patimura, Jalan Trunojoyo, dan kembali finish di Jalan Tugu. Penyerahan piala dan piagam penghargaan bagi sekolah pemenang Adiwiyata berlangsung di depan halaman Balai Kota pada apel pagi ASN Pemkot Malang. Dalam apel tersebut, Wali Kota Malang Haji Sutiaji secara resmi menyerahkan piala dan piagam bagi 28 SD, MI, dan SMP MTS yang meraih Adiwiyata baik tingkat kota, regional, dan nasional.
Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji dan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menggelar cangkruan bareng bersama komunitas pelaku ekonomi kreatif. Dalam cangkruan bareng ini memaparkan terkait hadirnya gedung MCC. Dr. Andes Haji Sutiaji yang mendampingi Gubernur meninjau gedung MCC mengatakan kehadiran gedung MCC dapat menekan angka pengangguran terbuka di Kota Malang. Pemerintah Kota Malang menggelar kegiatan Safari Ramadan di pertengahan bulan suci ini yang bertepatan pada 1444 Hijriah. Dalam menjalani Ramadan, kita harus beristisab dan bermawas diri dalam penyatuan ulama, umaroh, dan masyarakat, supaya bagaimana keberlangsungan pemerintahan berjalan dengan baik agar amanah yang diberikan masyarakat ini benar-benar tersampaikan. Wali Kota Malang, Dr. Andes Haji Sutiaji bersama dengan jajaran SKPD Kota Malang menggelar kegiatan Safari Ramadan. Kegiatan Safari Ramadan ini diawali dengan ceramah agama dari Wali Kota Malang, Dr. Andes Haji Sutiaji, dengan membawakan tema Ramadan Syahrul Mubarak. Dalam ceramahnya, Dr. Andes Haji Sutiaji mengajak kita untuk selalu membawa kebaikan bagi diri kita sendiri maupun kebaikan untuk orang lain. Kedatangan Wali Kota Malang Haji Sutiaji disambut antusias oleh takmir dan jamaah Masjid Miftahul Jannah, Jalan Danau Rano Raya, Saujajar Kota Malang. Wali Kota Malang kemudian melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih berjamaah bersama jemaah Masjid Miftahul Jannah. Usai melaksanakan sholat tarawih, Wali Kota Malang Haji Sutiaji kemudian memberikan tausiah. Dalam ceramahnya, Wali Kota Malang mengajak umat muslim untuk selalu mengajarkan kebaikan terhadap sesama. Haji Sutiaji juga mengajak umat muslim agar di bulan suci Ramadan selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan Safari Ramadan pemerintah Kota Malang kembali dilaksanakan. Acara Safari Ramadan ini diawali dengan pelaksanaan sholat isya dan dilanjutkan dengan melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Dalam tausiahnya, Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji menjelaskan, bulan suci Ramadan merupakan bulan istimewa dan tidak sama dengan bulan lainnya karena bulan Ramadan banyak keberkahan, bulan penuh berkah dan dicurahkannya rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedatangan Wali Kota Malang Haji Sutiaji disambut antusias oleh takmir dan jamaah Masjid Nurul Huda, Jalan Raya Candi 5, Karangbesuki, Kota Malang. Wali Kota Malang kemudian melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih berjamaah bersama jamaah Masjid Nurul Huda. Rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2022 dan paripurna peringatan HUT Kota Malang ke-109 tahun berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD Kota Malang. Hadir dalam rapat ini Ketua DPRD Kota Malang Imade Rian Diana Kartika dan seluruh anggota DPRD Kota Malang, Wali Kota Malang Haji Sutiaji, Wakil Wali Kota Malang, Forkopimda, Kepala UPD, Camat, Lurah dan perwakilan partai politik. Dalam sambutannya, Wali Kota Malang mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersama-sama dalam membangun Kota Malang menjadi lebih baik. Kegiatan Safari Ramadan pemerintah Kota Malang kembali dilaksanakan. Kali ini berlangsung di Masjid Darussalam Al-Wahid, Jalan Joyo Taman Sari, RW 6 Merjosari, Loaru, Kota Malang. Dalam tausiahnya, Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji menjelaskan, bulan suci Ramadan merupakan bulan istimewa dan penuh berkah dan rezeki di mana ketika kita bersedekah, pahala akan dilipat gandakan dan mengajak umat muslim untuk meningkatkan sifat berbagi serta berpikir cerdas. Kunjungan kerja Pangdam 5 Brawijaya Maijen TNI Farid Ma'ruf ke Kota Malang disambut oleh Forkopimda Malang. Pangdam 5 Brawijaya yang tiba di Kota Malang kemudian melakukan pertemuan internal dengan Forkopimda Malang Raya dan jajaran TNI di lingkungan Korem 083 Baladika Jaya. Pangdam juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Forkopimda yang telah menyambut dirinya dan memberikan apresiasi karena Malang bersatu. Pameran lukisan dalam rangka peringatan HUT Kota Malang ke-109 tahun berlangsung di Gedung Malang Creative Center atau MCC Kota Malang. Pameran yang diikuti oleh 100 lebih seniman ini dibuka oleh Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji. Dalam pembukaan pameran ini ditandai dengan membuat sebuah titik pada kanvas oleh Wali Kota Malang. Usai membuka, Wali Kota melakukan peninjauan pameran, di mana puluhan lukisan dengan berbagai tema ditampilkan pada pameran tersebut. Program Safari Ramadan Pemkot Malang di bulan puasa hari ke-12 berlangsung di Masjid Al-Hidayah Jalan Jakarta Dalam, Kelurahan Penanggungan, Kota Malang. Wali Kota Malang yang didampingi sejumlah OPD mendatangi Masjid Al-Hidayah untuk melakukan sholat tarawih bersama jamaah Masjid Al-Hidayah. Sementara Wali Kota Malang Haji Sutiaji yang memberikan tausiah mengajak umat muslim untuk melaksanakan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan.
karena dengan berpuasa dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan Safari Ramadan pemerintah Kota Malang kembali dilaksanakan, berlangsung di Masjid Hidayatul Muhtadin, Wonokoyo, Kedung Gandang, Kota Malang. Dalam tausiahnya, Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji menjelaskan, bulan suci Ramadan merupakan bulan istimewa dan penuh berkah dan rezeki, di mana ketika kita bersedekah, pahala akan dilipat gandakan. Wali Kota Malang Haji Sutiaji bersama dengan jajaran SKPD Kota Malang menggelar kegiatan Safari Ramadan Rabu 5 April 2023 bertempat di Masjid Umariyah, Jalan L.A. Sucipto, Gang Taruna 4, RW 3, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kegiatan Safari Ramadan ini diselenggarakan dengan tujuan bersilaturahmi sekaligus menebar kebaikan. Safari Ramadan ini juga sebagai upaya menjaring aspirasi masyarakat Kota Malang. Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji bersama dengan jajaran OPD Kota Malang menggelar kegiatan Safari Ramadan. Kegiatan Safari Ramadan ini diselenggarakan dengan tujuan bersilaturahmi sekaligus menebar kebaikan. Dalam ceramahnya, Dr. Andes Haji Sutiaji mengajak kita untuk istiqomah menegakkan sholat. Karena dengan menegakkan sholat, hidup kita akan diberikan keberkahan dan ketenangan jiwa. Ribuan warga di Malang Raya Sabtu pagi terlihat antri untuk melakukan penukaran uang baru pecahan rupiah yang digelar Bank Indonesia di Balik Gedung Kartini, Jalan Tangkuban Perahu, Kota Malang. Begitu layanan penukaran uang dibuka oleh Wali Kota Malang Haji Sutiaji dan Kepala Bank Indonesia Samsun Hadi, warga yang sudah mendapatkan nomor antrian langsung melakukan penukaran uang baru pada loket yang tersedia. Pasar murah yang digelar oleh Diskopindak Kota Malang berlangsung di halaman Gedung Kartini, Kota Malang. Pasar murah ini menjual 9 bahan komoditas dengan harga di bawah pasar. Wali Kota Malang Haji Sutiaji yang membuka pasar murah Ramadan ini berharap dengan adanya pasar murah tersebut dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan sembako dengan harga murah jelang Lebaran nanti. Selain membuka pasar murah ini, Wali Kota Malang bersama Forkopimda melakukan peninjauan stan pasar murah untuk mengecek harga komoditas yang dijual pada pasar murah tersebut. Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji bersama jajaran OPD Kota Malang menggelar kegiatan Safari Ramadan. Minggu 9 April 2023 bertempat di Kampung Quran Sudimoro di Masjid Al-Islam Jalan Sudimoro RT 3 RW 7 Mojolangu, Kota Malang. Kegiatan Safari Ramadan kali ini bertemakan Giat Kampung Quran Sudimoro. Dalam tausiahnya, Wali Kota Malang menyampaikan tentang sejarah keutamaan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk, pedoman setiap warga muslim dan juga sebagai pedoman tata cara kehidupan kita. Bantuan diberikan secara simbolis berupa paket alat tulis, tas sekolah, dan sejumlah uang. Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji mengapresiasi kegiatan ini. Selain meringankan beban anak yatim, juga mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Kegiatan Safari Ramadan pemerintah Kota Malang kembali dilaksanakan Selasa 10 April 2023 berlangsung di Masjid Al-Hasir, Jalan Kiai Hasim Gang 5, nomor 5 Kedung Gandang, Kota Malang. Dalam tausiahnya, Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji menjelaskan, bulan suci Ramadan merupakan bulan istimewa dan penuh berkah dan rezeki. Sebanyak 240 paket sembako gratis dari BKM Kota Malang Rabu siang disalurkan kepada warga kurang mampu di Kelurahan Cipto Mulyo, Sukun, Kota Malang. Wali Kota Malang yang hadir dalam penyaluran bantuan ini secara simbolis memberikan bantuan paket sembako kepada warga kurang mampu di Kelurahan Cipto Mulyo. Usai memberikan paket bantuan ini, Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji mengucapkan terima kasih kepada BKM karena telah menyalurkan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Program Safari Ramadan Pemkot Malang di bulan Ramadan hari ke-21 berlangsung di Masjid Nur Kidul Pasar, Kelurahan Sukoharjo, Kota Malang. Wali Kota Malang yang didampingi sejumlah kepala OPD mendatangi Masjid Nur untuk melakukan sholat tarawih bersama jamaah Masjid Nur. Sementara, Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji yang memberikan tausiah mengajak umat muslim untuk melaksanakan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan. Pada kesempatan tersebut diberikan bantuan kepada Masjid Nur yang diterima oleh Ketua Takmir Masjid Nur. Pantauan harga sembako dan bahan bakar minyak dilakukan di Pasar Bunul Rejo, Gudang Bulog, dan Depo Pertamina Malang. Dari pantauan harga di pasar, hasilnya semua kebutuhan pokok masih stabil. Selain dari Pasar Bunul, Wali Kota Malang Haji Sutiaji dan juga tim pengendali inflasi daerah Kota Malang melakukan pantauan sembako di Gudang Bulog Gadang. Wali Kota mengecek langsung stok beras di Gudang Bulog. Selain mengecek beras di Gudang Bulog, Wali Kota Malang juga mengecek stok bahan bakar minyak atau BBM di Depo Pertamina Malang.
Pemberian bantuan subsidi bahan bakar minyak atau BBM bagi sopir angkot berlangsung di Terminal Arjosari, Kota Malang, di mana ribuan angkot mengantri untuk mendapatkan bantuan subsidi BBM. Kedatangan 2 orang tim juri Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI disambut oleh Wali Kota Malang Haji Sutiaji, Wakil Wali Kota Malang Haji Sofyan Edi Jarwoko, Kepala OPD, dan kelompok masyarakat sadar wisata atau POK Darwis Kampung Kayu Tangan Heritage. Wali Kota Malang Haji Sutiaji mengatakan bahwa tim juri ini datang ke Kampung Kayu Tangan Heritage untuk melakukan verifikasi terkait data yang dikirim. Wali Kota menambahkan bahwa Kampung Kayu Tangan Heritage merupakan salah satu kampung desa wisata yang lolos dalam 75 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI yang diikuti lebih dari 4.000 kampung desa wisata. Sehingga dirinya optimis Kampung Kayu Tangan Heritage dapat memenangkan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Kapolresta, Wali Kota Malang, dan Komandan Kodim 0833 Kota Malang melakukan pemeriksaan pasukan serta penyematan PIN kepada perwakilan personil yang akan melakukan operasi Ketupat Semeru 2023. Safari Ramadan adalah kegiatan positif yang dilakukan umat muslim untuk mendapatkan keberkahan. Momentum ini dimanfaatkan pemerintah Kota Malang untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat. Safari Ramadan di Masjid Jami Kota Malang diawali dengan sholat isya dan tarawih berjamaah. Setelah melaksanakan sholat isya dan tarawih di Masjid Agung Jami Kota Malang, kegiatan dilanjutkan dengan night run, lari malam sepanjang 5 km yang mengambil start dari kawasan Kayu Tangan Heritage. Night run ini diikuti langsung Sandiaga Uno, Wali Kota Malang berserta OPD di lingkungan Pemkot Malang, dan Rim 083 dan Komalara, Komunitas Lari Malam Malang Raya. Pemerintah Kota Malang bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar sosialisasi bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kota Malang. Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji yang membuka sekaligus sebagai pemateri dalam sosialisasi pencegahan menyampaikan bahwa dari data di Kota Malang kurang lebih terdapat 400 orang yang diduga terindikasi terpapar paham radikalisme. Untuk itu Wali Kota Malang mengajak semua elemen masyarakat agar selalu waspada terkait berkembangnya paham radikalisme. Penyaluran bantuan berupa beras dari pemerintah bagi warga atau keluarga penerima manfaat Selasa siang berlangsung di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Warga penerima manfaat ini mendatangi kantor Kelurahan Tanjung Rejo untuk menerima sembako berupa beras 10 kg. Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji yang hadir dalam penyaluran beras PKM ini mengatakan, bantuan ini keluar bersamaan di momen bulan Ramadan, sehingga ini akan sangat membantu masyarakat agar tidak kesusahan di bulan Ramadan maupun saat Lebaran nanti. Apel gelar pasukan ini digelar di halaman depan kantor Balai Kota Malang pada Jumat sore kemarin. Apel yang dipimpin oleh Wali Kota Malang, Kapolresta Malang Kota dan Komandan Kodim 0833 Kota Malang, melibatkan ratusan personil gabungan dari TNI, Polri, Pemkot Malang, dan unsur elemen masyarakat. Personil keamanan yang disiapkan ini akan melakukan patroli dan bergeser ke pos-pos pengamanan Lebaran yang sudah tersebar di beberapa titik di Kota Malang. Sabtu pagi mulai pukul 5 pagi ribuan umat muslim yang ingin melaksanakan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah mulai berdatangan di Masjid Agung Jami Kota Malang. Setelah ribuan jamaah berkumpul, pelaksanaan sholat Id kemudian dimulai tepat pada pukul 6 pagi. Sebelum pelaksanaan sholat dimulai, Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji dalam sambutannya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Wali Kota Malang juga mengucapkan terima kasih kepada warga Malang yang telah menjaga suasana di Kota Malang tetap kondusif tanpa adanya gangguan selama Ramadan. Memperingati Hari Ulang Tahun Kota Malang ke-109, Hari Otonomi Daerah ke-27 dan Hari Pendidikan Nasional tahun 2023, pemerintah Kota Malang memperingatinya dengan menggelar upacara pengibaran bendera. Upacara ini diikuti oleh Porkopimda, DPRD, dan instansi vertikal. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kota Malang ke-109, Hari Otonomi Daerah ke-27, dan Hari Pendidikan Nasional tahun 2023 bertindak sebagai inspektur upacara yakni Wali Kota Malang Haji Sutiaji. Kehadiran Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang yang juga Bunda PAUD Widayati Sutiaji disambut antusias oleh Kepala Dinas Pendidikan dan ratusan pensiunan pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Wali Kota Malang yang memberikan pengarahan kepada para pensiunan pegawai Dikbud Kota Malang ini mengucapkan terima kasih atas pengabdian selama di sekolah. Memeriahkan Hari Ulang Tahun Kota Malang ke-109 tahun, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang, Minggu 7 Mei 2023, menggelar Festival Jaranan. Festival Jaranan berlangsung di Taman Krida Budaya.
Wali Kota berharap dengan festival jaranan ini nantinya dapat merawat sekaligus melestarikan salah satu budaya bangsa. Wali Kota Malang yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Selasa pagi melakukan peninjauan pelaksanaan ujian kompetensi daerah atau UKD siswa kelas 6 dan kelas 9 di 2 sekolah di Kota Malang. Peninjauan ini dimulai dari SD Muhammadiyah 9 Kota Malang, di mana Wali Kota Malang dan Kepala Dinas Pendidikan yang datang melihat langsung siswa kelas 6 SD Muhammadiyah 9 yang mengerjakan soal di ruang lab komputer SD Muhammadiyah 9. Bertempat di Aula Gedung Rektorat UIN Maliki Malang, ribuan jamaah calon haji reguler Kota Malang mengikuti bimbingan dan manasik haji 1444 Hijriah. Bimbingan dan manasik haji Kota Malang ini dibuka oleh Wali Kota Malang Haji Sutiaji. Di hadapan ribuan jamaah calon haji, Wali Kota Malang mengucapkan selamat kepada para jamaah calon haji yang akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Angka kemiskinan di Kota Malang hingga saat ini masih cukup tinggi. Untuk itu pemerintah Kota Malang berupaya menekan angka kemiskinan yang ada. Kamis siang pemerintah Kota Malang melalui Bapeda Kota Malang menggelar rapat koordinasi antar OPD. Rapat koordinasi yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Malang Haji Sutiaji dan Wakil Wali Kota Malang Haji Sofyan Edi Jarwoko ini bertujuan untuk menvalidasi data kemiskinan di Kota Malang. Goes bareng dan sambang warga kelurahan yang dicanangkan oleh Wali Kota Sutiaji memasuki putaran ke-7. Kegiatan sambang warga kelurahan ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat dan juga menyambung silaturahmi serta menampung aspirasi masyarakat. Memeriahkan Hari Ulang Tahun Kota Malang yang ke-109, pemerintah Kota Malang Sabtu 13 Mei 2023 menggelar kirap tumpeng. Tumpeng dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kota Malang ke-109 berlangsung meriah. Peserta kirap dari organisasi perangkat daerah di pemerintah Kota Malang dan masyarakat Kota Malang. Peserta yang mengikuti kirap membawa tumpeng masing-masing, berkumpul di garis start di Kampung Kayu Tangan Heritage, Jalan Basuki Rahmat, Kota Malang. Penghargaan kepada warga yang rutin mendonorkan darahnya dilakukan saat apel bersama ASN di halaman Balai Kota Malang Senin pagi. Total sebanyak 130 warga yang menerima penghargaan dari kantor PMI Kota Malang dan diserahkan langsung oleh Wali Kota Malang Haji Sutiaji. Mereka yang mendapatkan penghargaan adalah warga yang sudah mendonorkan darahnya sebanyak 50 kali dan 75 kali donor. Penyaluran bantuan dari pemerintah pusat bagi penderita stunting di Kota Malang. Selasa siang disalurkan oleh pemerintah Kota Malang bagi penderita stunting di Kelurahan Madiopuro, Kota Malang. Bantuan ini untuk menambah gizi bagi penderita stunting sehingga pertumbuhan menjadi semakin bagus. Memperingati Hari Ulang Tahun Kota Malang sekaligus memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-115 tahun 2023. Pemerintah Kota Malang melalui Bakesbangpol Kota Malang menggelar lomba film pendek fiksi. Lomba yang dimulai pada awal bulan Mei ini diikuti oleh puluhan peserta yang terbagi menjadi 2 kategori, yakni kategori pelajar dan kategori mahasiswa serta umum. Dari puluhan peserta ini, kemudian terpilih 8 peserta yang masuk ke dalam babak final. Memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-115 tahun 2023, pemerintah Kota Malang Selasa 23 Mei 2023 menggelar upacara pengibaran bendera bersama. Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-115 tahun 2023 berlangsung di halaman Balai Kota Malang. Upacara dipimpin oleh Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji, melibatkan ratusan peserta dari TNI, Polri, Dishub, Satpol PP, dan pelajar. 698 atlet yang akan berlaga pada Festival Olahraga Rekreasi Daerah atau Forda 1 Jawa Timur, Selasa siang resmi dilepas oleh Wali Kota Malang di halaman kantor Balai Kota Malang. Gerakan Nasional 1000 Startup yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berlangsung di Gedung MCC Kota Malang. Dalam acara tersebut dihadiri oleh Wali Kota Malang Haji Sutiaji. Komitmen pemerintah dalam mendukung perkembangan startup digital di Jawa Timur dan menciptakan lingkungan yang ramah bagi para pelaku industri startup. Sebelum menghadiri pembukaan Festival Olahraga Masyarakat Daerah atau Forda 1 Jawa Timur, pemerintah Kota Malang menggelar gala dinner bersama tamu undangan. Tamu undangan menuju ke lokasi acara pembukaan Forda dengan menumpang bus Malang City Tour, salah satu bus kebanggaan warga Kota Malang. Sementara pembukaan Festival Olahraga Masyarakat Daerah atau Forda 1 Jawa Timur dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau Kormi Nasional Haryono Isnan, Ketua Kormi Jawa Timur Hudiono, Penasehat Kormi Jawa Timur
Sri Untari, dan Wali Kota Malang Haji Sutiaji. Memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh setiap tanggal 1 Juni. Pemerintah Kota Malang pada hari Kamis 1 Juni 2023 menggelar upacara bersama. Wali Kota Malang dalam amanahnya mengatakan bahwa dengan momen peringatan hari lahir Pancasila tahun 2023, saat ini nilai-nilai gotong royong sudah tergerus oleh egoisme masing-masing individu atau kelompok. Untuk itu, dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, kita dapat menguatkan kembali nilai-nilai gotong royong. Pelepasan calon jamaah haji aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Malang berlangsung di Masjid Baitur Rahman Pemkot Malang. Tahun ini total sebanyak 48 orang calon jamaah haji ASN Pemkot Malang yang dilepas oleh Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Wali Kota Malang juga meminta para calon jamaah haji ASN Pemkot Malang setelah di Tanah Suci dapat mengirimkan doa untuk kebaikan masyarakat dan Kota Malang ke depan. Bertempat di ruang sidang paripurna DPRD Kota Malang, puluhan pengurus KONI terpilih resmi dilantik. Ketua KONI Jawa Timur Muhammad Nabil kemudian secara resmi melantik pengurus baru terpilih untuk periode masa bakti 2023-2027 yang ditandai dengan pengambilan sumpah dan penyerahan bendera KONI dari Ketua KONI Jawa Timur kepada Ketua KONI Kota Malang yang baru. Pemerintah Kota Malang serius dalam menghidupkan kembali gairah sepak bola Kota Malang. Untuk itu, Pemkot memiliki sejumlah program untuk membuat atmosfer sepak bola di Kota Malang menjadi lebih hidup. Salah satunya dengan menggelar kompetisi sepak bola lokal tingkat pelajar SMP. Hal ini menjadi sarana bagi talenta muda Kota Malang untuk bisa mulai berkompetisi sedari dini. Jumat 16 Juni 2023, rombongan goes yang terdiri dari Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji, Kepala Dinas, Camat, Lurah, jajaran SKPD Kota Malang, serta BUMD berkumpul di Balai Kota Malang. Kegiatan ini juga sebagai upaya pemerintah untuk terjun langsung melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi sarana dan prasarana, kondisi jalan raya, sehingga pembangunan di Kota Malang dapat merata. Selain itu diharapkan sumber daya manusia yang ada dapat membangkitkan ekonomi lingkungannya. Pemerintah terus berupaya mendorong pertumbuhan industri ekonomi kreatif di Kota Malang dengan menyediakan fasilitas berupa Gedung Malang Creative Center atau MCC. Pemerintah Kota Malang berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan 17 subsektor industri ekonomi kreatif di Kota Malang. Wali Kota Malang Haji Sutiaji yang hadir dalam rapat koordinasi dan sosialisasi ekonomi kreatif di Gedung MCC mengatakan bahwa sesuai tagline Kota Malang yakni dari Malang untuk Indonesia dan dunia, saat ini sudah berjalan dan proses ke sana. Revitalisasi Taman Alun-Alun Tugu Kota Malang ditandai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Wali Kota Malang Haji Sutiaji. Revitalisasi taman bersejarah tersebut akan dilengkapi dengan sejarah berdirinya Alun-Alun Tugu Kota Malang. Wali Kota Malang Haji Sutiaji usai melakukan peletakan batu pertama mengatakan revitalisasi atau pembangunan alun-alun Tugu ini nantinya semakin difungsikan dan alun-alun Tugu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Sebagai upaya dalam memudahkan pelayanan kepada masyarakat di Kota Malang, Kementerian Agama Kota Malang membuka tenan layanan di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Malang. Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji yang didampingi Kepala Kemenak Kota Malang melaunching tenan pelayanan publik kantor Kemenak Kota Malang di Mall Pelayanan Publik Kota Malang dengan ditandai pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti. Apel Satuan Keamanan Lingkungan atau Satkamling dalam rangka meningkatkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Harkamtipmas berlangsung di halaman Balai Kota Malang. Dalam kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan kepada pemenang lomba Satkamling. Hadiah berupa piagam dan piala bagi pemenang diserahkan oleh Wali Kota Malang, Ketua DPRD Kota Malang, dan Komandan Kodim 0833 Kota Malang. Kejuaraan badminton Wali Kota Malang Cup tahun 2023 yang berlangsung di Platinum Arena Sport Center Blimbing diikuti sebanyak 400 atlet yang berusia mulai dari 6 tahun hingga 15 tahun. Kejuaraan badminton Wali Kota Malang Cup tahun 2023 secara resmi dibuka oleh Wali Kota Malang Haji Sutiaji. Jumat 23 Juni 2023, Wali Kota Malang menjalankan program Sambang Warga yang dikemas dengan goes bersama. Ada 4 titik di Kelurahan Polehan dan Jodipan yang nantinya dijenguk dan diberikan bantuan oleh Wali Kota Malang. Penerima bantuan adalah warga prasejahtera, lansia, disabilitas, pengidap penyakit stroke, ODGJ, dan stunting. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang Hajah Widayati Sutiaji terus menggalakkan gerakan budidaya bunga telang.
Bunga telang merupakan tanaman yang terkenal dengan bunganya yang berwarna biru keunguan. Bunga ini memberikan manfaat besar bagi kesehatan jantung, mata, kecantikan, serta memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat yang membudidayakannya. Launching gerakan pangan murah oleh Menteri Dalam Negeri serentak dilakukan di seluruh Indonesia. Di Kota Malang, launching gerakan pangan murah berlangsung di Kecamatan Kedung Gandang, di mana sejumlah kebutuhan pangan seperti beras, minyak goreng, gula, daging, bawang merah, bawang putih, tomat, dan cabai dijual dengan harga yang relatif murah atau di bawah harga pasar. Bantuan hewan kurban dari BPF Malang dan Maybank kepada pemerintah Kota Malang diserahkan langsung oleh Direktur BPF dan Maybank kepada Wali Kota Malang Haji Sutiaji. Wali Kota Malang yang menerima bantuan hewan kurban ini kemudian langsung disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Wali Kota Malang Haji Sutiaji mengucapkan terima kasih kepada BPF dan Maybank yang menyalurkan bantuan hewan kurban melalui pemerintah Kota Malang. Kamis pagi, ribuan umat muslim di Kota Malang berbondong-bondong datang ke Masjid Agung Jami Kota Malang untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah. Sebelum pelaksanaan sholat dimulai, terlebih dahulu Menteri Agraria dan Tata Ruang bersama Wali Kota Malang menyerahkan sertifikat tanah yang merupakan hibah dari pemerintah Kota Malang kepada Takmir Masjid Agung Jami Kota Malang. Sebanyak 2.000 peserta lari Maraton Malang 2023 ini dari berbagai kota di Indonesia dan dari 10 negara sudah bersiap sejak pukul 5 pagi. Peserta Malang Maraton dilepas oleh Wali Kota Malang untuk 5 km dan Kapolresta Malang Kota untuk 21 km. Malang Maraton ini memulai start awal di Jalan Kertanegara, Kota Malang. Para pelari yang berasal dari berbagai kota di Indonesia ini melintas di sekitar kampung tematik yang ada di Kota Malang. Pembinaan juru parkir atau jukir secara berkala dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang akan berlangsung selama 5 hari ke depan. Di hari pertama, pembinaan jukir ini diikuti oleh ratusan juru parkir sekecamatan Klojen, Kota Malang. Pembinaan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada jukir di Kota Malang, agar nantinya dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Pelatihan kepuskoan atau pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana bagi masyarakat yang digelar oleh Badan Penanggulangan Bencana atau BPBD Kota Malang berlangsung di salah satu hotel di Kota Malang. Pelatihan yang diikuti oleh 100 peserta dari masyarakat di 5 kecamatan di Kota Malang ini dibuka oleh Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji. Dalam acara tersebut, Wali Kota Malang memberikan piagam penghargaan kepada 5 camat di Kota Malang, serta memberikan bantuan peralatan keposkoan, tenda pengungsi, dan peralatan dapur yang digunakan saat terjadi bencana. Penguatan karakter dan wawasan kebangsaan bagi kepala sekolah dasar di lingkungan Pemkot Malang yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakesbangpol Kota Malang diikuti oleh seluruh kepala sekolah dasar di lingkungan pemerintah Kota Malang. Bahwa hidup harus disiplin karena dengan kedisiplinan dapat membangun sebuah komitmen. Wali Kota Malang juga mengajak seluruh kepala sekolah dasar di Kota Malang untuk merawat pondasi kebangsaan dengan 4 pilarnya. Jumat 21 Juli 2023, Wali Kota Malang menjalankan program Sambang Warga yang dikemas dengan goes bersama. Ada 4 titik di Kelurahan Bandulan dan Mulyorejo yang nantinya dijenguk dan diberikan bantuan oleh Wali Kota Malang. Penerima bantuan adalah warga prasejahtera, lansia, disabilitas, pengidap penyakit stroke, ODGJ, dan stunting. Bantuan untuk masyarakat ini berupa uang tunai dan juga paket sembako, serta kebutuhan kesehatan. Bantuan ini berasal dari Dinas Sosial, Basnas, serta BUMD. Malang Fashion and Food Festival tahun 2023 yang digelar oleh kolaborasi Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta tim penggerak PKK Kota Malang berlangsung di halaman depan Balai Kota Malang hingga sepanjang Jalan Gajah Mada Kota Malang. Malang Fashion and Food Festival berlangsung meriah karena diikuti oleh ratusan peserta dari kelurahan di Kota Malang dan pelaku UMKM di Kota Malang. Pemerintah Kota Malang melalui Inspektorat Pemerintah Kota Malang melakukan penguatan kapasitas perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi. Wali Kota Malang yang memberikan arahan dalam kegiatan tersebut mengatakan mewujudkan pelayanan yang baik bagi masyarakat, maka perlu adanya reformasi yakni reformasi birokrasi. Hal ini perlu dilakukan karena ekspektasi dari masyarakat semakin hari semakin besar dan butuh pelayanan yang lebih baik, sehingga sering membandingkan pelayanan dengan daerah lain. Jambore Koperasi Generasi Muda yang diikuti oleh siswa-siswi SMP, MTS, SMA, dan SMK se-Kota Malang berlangsung di lapangan Dodik Bela Negara Kota Malang.
Jambore Koperasi Generasi Muda yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dibuka dengan upacara yang dipimpin oleh Wali Kota Malang Haji Sutiaji. Dalam upacara tersebut, Wali Kota Malang secara resmi membuka Jambore Koperasi Generasi Muda dengan ditandai penyematan tanda peserta dan pelepasan balon ke udara. Serangkaian peringatan pertempuran di Jalan Salak atau Jalan Pahlawan Trip oleh Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP diikuti oleh ratusan pelajar dari semua SMP di Kota Malang. Dalam serangkaian ini, para siswa mendapatkan materi seputar perjuangan para pahlawan, khususnya tentara pelajar yang berjuang melawan tentara Belanda di Jalan Salak, Kota Malang. Bertempat di Stadion Gajayana Kota Malang, Sabtu 29 Juli 2023, Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang menyelenggarakan kegiatan Gebyar PAUD dalam rangka Hari Anak Nasional 2023. Peringatan Hari Anak Nasional ke-39 tahun 2023 ini sebagai upaya mewujudkan perkembangan anak secara wajar baik kesehatan jasmani dan rohani maupun kemampuan anak didik untuk bersosialisasi dengan tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Peringatan Hari Perjuangan Pahlawan Tentara Republik Indonesia Pelajar atau Pahlawan TRIP di Jalan Salak Kota Malang yang jatuh setiap tanggal 31 Juli. Forkopimda dan keluarga besar Mas TRIP menggelar apel dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan, Jalan Pahlawan TRIP Kota Malang. Apel tabur bunga ini dipimpin oleh Wali Kota Malang Haji Sutiaji. Pada apel tersebut, Wali Kota Malang meletakkan karangan bunga pada monumen Taman Pahlawan TRIP. Gebyar Sadar Pajak tahap 1 tahun 2023 berlangsung di Kayu Tangan Heritage, Jalan Basuki Rahmat, Kota Malang. Dalam pengundian Gebyar Sadar Pajak tahap 1 ini, Badan Pendapatan Daerah Kota Malang membagikan ratusan hadiah berupa laptop, televisi, kulkas, sepeda gunung, sepeda motor, dan hadiah utama berupa 1 unit mobil. Kegiatan Malang Flower Carnival tahun 2023 ini diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang. Kegiatan Malang Flower Carnival yang sudah 3 kali masuk kalender of event Kemenpar RI dan di tahun 2021 masuk 10 besar Karisma Nusantara, di tahun 2023 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena dilaksanakan pada malam hari dengan penataan lampu yang baik dan berlangsung di kawasan Kayu Tangan Heritage. Peluncuran 2 inovasi layanan, yakni Virtual Account dan Mobile Collection milik Badan Usaha milik Daerah Pemkot Malang berlangsung di salah satu hotel di Kota Malang. Dalam acara tersebut, Wali Kota Malang Haji Sutiaji resmi meluncurkan 2 inovasi layanan, yakni Virtual Account dan Mobile Collection. Wali Kota dan Ketua Tim Penggerak PKK juga mempraktekkan langsung 2 inovasi layanan yang diluncurkan tersebut. Pemerintah Kota Malang terus mengkampanyekan pangan non-beras dan non-terigu bagi masyarakat di Kota Malang. Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, Rabu 2 Agustus 2023, menggelar lomba diversifikasi olahan ikan dan kampanye konsumsi pangan non-beras dan non-terigu. Lomba diversifikasi olahan ikan dan kampanye konsumsi pangan non-beras dan non-terigu tahun 2023 berlangsung di halaman mini blok office Kota Malang. Lomba BBB antar OPD yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Malang untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-78 berlangsung meriah. Dalam lomba BBB ini diikuti oleh 26 OPD dan perumda di lingkungan Pemkot Malang. Dalam lomba BBB ini, masing-masing regu diberikan waktu tampil selama 10 menit, di mana tiap regu dari OPD yang dipimpin oleh kepala dinas masing-masing menampilkan atraksi PBB dan dinilai oleh 2 orang juri. Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang Widayati Sutiaji, Selasa 8 Agustus 2023, melakukan silaturahmi dengan umat non-muslim di Kota Malang. Silaturahmi dengan umat non-muslim ini berlangsung di Vihara Adikasih, Jalan Taman Borobudur Utara, Kelurahan Tunjung Sekar, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kedatangan Wali Kota dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang serta Kepala OPD disambut antusias oleh pengurus dan para umat Buddha di Vihara Adikasih. Memberikan rasa aman bagi umat non-muslim dalam melaksanakan kegiatan keagamaan, Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji bersama sejumlah kepala OPD Rabu 9 Agustus 2023 melakukan silaturahmi dengan umat non-muslim di Kota Malang. Silaturahmi dengan umat non-muslim ini berlangsung di Paroki Santo Albertus de Trapani, Jalan Ahmad Yani Blimbing, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Wali Kota Malang Haji Sutiaji yang didampingi sejumlah kepala OPD, Kamis siang berkunjung ke Pura Marga Sirsa, Kelurahan Pisang Candi Sukun, Kota Malang, untuk melakukan silaturahmi dengan tokoh dan umat di pura tersebut. Kedatangan Wali Kota Malang ini disambut oleh para tokoh dan para umat Hindu di Pura Marga Sirsa.
Ketua PHDI Kota Malang juga mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Malang yang telah menjalin silaturahmi bersama umat Hindu. Wali Kota Malang Haji Sutiaji yang datang berkunjung ke SD Negeri 2 Bandung Rejosari untuk meresmikan program pelatihan pengembangan karakter anak disambut meriah siswa dan guru sekolah tersebut. Wali Kota Malang kemudian meresmikan program pelatihan pengembangan karakter anak di SD Negeri 2 Bandung Rejosari. Dalam sambutannya, Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan bahwa pendidikan karakter anak harus dikuatkan. Tasyakuran dalam rangka peringatan Hari Veteran Nasional tahun 2023 berlangsung di ruang sidang kantor Balai Kota Malang. Pada acara tersebut juga diputar film dokumenter sejarah perjuangan Tentara Nasional Indonesia melawan penjajahan kolonial Belanda di Solo, Jawa Tengah, dipimpin oleh Letkol Ignatius Slamet Riyadi, dan berhasil mengusir penjajah dari Solo yang kemudian diperingati sebagai cikal bakal lahirnya Hari Legiun Veteran Nasional. Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji yang didampingi sejumlah kepala OPD, Selasa siang berkunjung ke paroki atau Gereja Kristus Tuhan Jemaat Antioquia, Jalan Patuha, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, untuk melakukan silaturahmi dengan tokoh dan jemaat di gereja tersebut. Rapat paripurna mendengarkan pidato Presiden jelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-78 berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang. Dalam pidatonya, Presiden Republik Indonesia yang mengenakan pakaian adat Tanimbar Maluku menekankan agar masyarakat bijak dalam bermedia sosial dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan tidak saling menghujat satu sama lainnya. Pengukuhan pasukan pengibar bendera Kota Malang yang berlangsung di ruang rapat Balai Kota Malang. Pengukuhan Paskibra yang dilakukan dengan upacara dipimpin langsung oleh Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji. Wali Kota Malang dengan resmi mengukuhkan pasukan pengibar bendera tahun 2023. Wali Kota berharap dengan dikukuhkannya tersebut, nantinya Paskibra Kota Malang dapat melaksanakan tugas dengan baik saat upacara nanti. Panjatan doa bersama dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Malang. Wali Kota Malang Haji Sutiaji yang dalam panjatan doa bersama ini mengatakan bahwa dalam mengisi kemerdekaan sebaik mungkin yakni mendoakan para pejuang kemerdekaan yang berjuang memerdekakan bangsa Indonesia dan memberikan nikmat kemerdekaan bagi kita. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 Kamis tanggal 17 Agustus 2023 berlangsung di halaman Balai Kota Malang. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 bertindak sebagai inspektur upacara Wali Kota Malang Haji Sutiaji. Setelah detik-detik proklamasi kemudian dilakukan dengan pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera Kota Malang. Memajukan pertumbuhan pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Kota Malang. Untuk terus berkembang, pemerintah Kota Malang melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopindo Kota Malang Senin 21 Agustus 2023 memberikan bantuan stimulan permodalan bantuan peralatan bagi pelaku UMKM di Kota Malang. Wali Kota Malang Haji Sutiaji Selasa pagi melakukan peninjauan di proyek pembangunan Bosem atau Embung di Jalan Angklung, Kelurahan Tunggul Wulung, Kecamatan Lowaru, Kota Malang. Tinjauan Wali Kota Malang ini untuk melihat progres pembangunan proyek tersebut. Di ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, acara tahunan Dekran Nasda Fest 2023 kembali diselenggarakan oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekran Nasda Kota Malang. Acara ini berfokus pada pengembangan potensi kearifan lokal kerajinan melalui organisasi perangkat daerah atau OPD. Dekran Nasda Fest 2023 hari kedua yang berlangsung pada 23 Agustus 2023 ini dilaksanakan di Gedung Malang Creative Center, dimulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Menampilkan pameran produk unggulan batik, kria, fashion, dan kuliner se-Kota Malang. Tak hanya itu, pada hari kedua ini juga diadakan seremonial Dekran Nasda Fest 2023. Pembangunan drainase yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Malang dilakukan di Jalan Ki Ageng Gribik, Kedung Gandang, Kota Malang. Drainase ini dibangun dari Jalan Ki Ageng Gribik menuju Kali Rola. Proyek pembangunan drainase ini dipantau langsung oleh Wali Kota Malang Haji Sutiaji. Wali Kota Malang yang didampingi oleh Sekda Kota Malang meninjau progres pembangunan drainase di Jalan Ki Ageng Gribik, Kota Malang. Semarak Hari Kesatuan Gerak PKK ke-51 Kota Malang digelar di lantai 7 Gedung Malang Creative Center mulai pukul 9 pagi.
dengan tema Bergerak Bersama Menuju Keluarga Sejahtera Tangguh Mewujudkan Indonesia Tumbuh. Dihadiri oleh Wali Kota Malang Haji Sutiaji, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang Hajah Widayati Sutiaji, para istri kepala pimpinan OPD, serta kader-kader PKK se-Kota Malang. Program pembangunan perumahan bersubsidi bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Malang yang sudah rampung dilakukan, Jumat 25 Agustus 2023 secara resmi diserahkan kepada pemiliknya oleh Wali Kota Malang. Kota Malang kemudian menyerahkan rumah subsidi bagi ASN yang ditandai dengan penyerahan kunci bagi perwakilan penerima. Bertempat di Aula Masjid Jami Kota Malang, acara dihadiri oleh segenap pengurus NU, Kemenak Kota Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, dan Dewan Masjid Indonesia Cabang Kota Malang. Sebuah program Family Corner yang diprakarsai oleh Pemkot Malang, Kemenak, dan DMI Kota Malang di launching. Kemeriahan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-78 di Kota Malang belum usai. Karnaval Kota Malang dengan tema Kota Malang Berbineka Tunggal Ika Menuju Indonesia Maju digelar di sepanjang Jalan Basuki Rahmat Kayu Tangan Heritage. Acara dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dengan rute Kayu Tangan Heritage sampai dengan Perpustakaan Kota Malang. Rute akhir karnaval dibagi menjadi 2 arah menuju utara dan selatan di Jalan Besar Ijen. Sebanyak 674 atlet dan 174 pelatih dan ofisial Kota Malang yang akan berlaga di Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur ke-8 pada Senin 4 September 2023 resmi dilepas oleh Wali Kota Malang Sutiaji. Pelepasan atlet dan ofisial ini berlangsung di halaman kantor Balai Kota Malang. Pelepasan atlet Porprov ini ditandai dengan apel yang dipimpin oleh Wali Kota Malang Sutiaji. Sejumlah warga Jalan Sawo, Kelurahan Bareng, Klojen, Kota Malang, Selasa siang mendatangi kantor Wali Kota Malang untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji karena telah merespon keluhan mereka terkait keberadaan tower ilegal yang dibangun di tengah pemukiman mereka. Ucapan terima kasih dari warga Jalan Sawo terhadap Wali Kota Malang ini berupa pemberian cenderamata kepada Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji. 5 pengurus Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Malang terpilih resmi dilantik oleh Wali Kota Malang Haji Sutiaji. 5 pengurus Basnas Kota Malang terpilih diketuai oleh Profesor Dr. Kaswi Saiban. Pelantikan ini ditandai dengan pembacaan SK Wali Kota Malang dan pengambilan sumpah oleh Wali Kota Malang. Wali Kota kemudian secara resmi mengukuhkan ke-5 pengurus baru untuk periode masa bakti 2023 sampai 2028. Wali Kota Malang Haji Sutiaji bersama Sekda dan sejumlah kepala dinas Kamis pagi melakukan peninjauan proyek pembangunan Water Treatment Plant atau WTP yang sedang dikerjakan oleh Perum Jasa Tirta I. Tinjauan tersebut untuk melihat hasil progres pembangunan proyek WTP di Kelurahan Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang. Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji, Senin 11 September 2023, melaunching dan menyerahkan bantuan sosial rumah tidak layak huni bagi warga penerima di Kota Malang. Penyerahan bantuan sosial rumah tidak layak huni bagi 185 penerima dilakukan secara simbolis dan diterima oleh 5 orang perwakilan dari masing-masing kecamatan. Internet of Things atau IoT, hasil inovasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, Rabu siang diluncurkan sekaligus dilakukan uji coba di kelompok tani Mak Gembut, Kelurahan Arjowinangun, Kedung Gandang, Kota Malang. IoT ini hadir untuk menjaga keberlangsungan urban farming. IoT juga selain untuk membantu pertanian berbasis urban farming, juga akan dikombinasikan dengan perikanan. Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji, Wakil Wali Kota Malang Haji Sofyan Edi Jarwoko, dan para Kepala OPD serta Direktur Perumda Kota Malang, Kamis 4 September 2023 melakukan silaturahmi ke rumah para mantan Wali Kota Malang. Dilakukan sebagai bentuk ucapan terima kasih ke para mantan pejabat Wali Kota Malang yang telah memberikan bimbingan kepada pasangan Sutiaji Edi hingga menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang pada 24 September mendatang. 15 bangunan tempat ibadah atau masjid yang selama ini menempati lahan milik pemerintah Kota Malang akhirnya resmi menjadi hak milik setelah Wali Kota Malang menyerahkan hibah barang milik daerah Pemkot Malang berupa tanah sebagai tempat ibadah. Rapat kerja Forum Sekretariat Daerah Seluruh Indonesia atau Forsesdasi Komisariat Jawa Timur tahun 2023 berlangsung di lantai 7 Gedung Malang Creative Center 15 September 2023. Bahwa Forsesdasi harus mampu mengawal transformasi sistem kerja menuju birokrasi yang makin dinamis dan berdampak dalam mengubah mindset serta revolusi mental di masyarakat.
Gerakan pangan murah yang digelar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang berlangsung di Terminal Mulyorejo, Sukun, Kota Malang. Gerakan pangan murah ini secara resmi dibuka oleh Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji. Dalam pembukaan, Wali Kota juga memberikan bantuan pangan berupa beras bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain membuka gerakan pangan murah tersebut, Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji melakukan peninjauan ke stan-stan yang menjual sembako dengan harga murah. Event Pijar Api 17-an Arek Ngalam atau Pitulasan yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata atau Dispora Park Kota Malang berlangsung di Simpang Balapan Jalan Ijen, Kota Malang. Event Pitulasan ini digelar untuk mewujudkan komitmen dari Wali Kota Malang dalam menumbuhkan perekonomian di Kota Malang yang berdaya saing dan berbasis ekonomi kreatif. Apel bersama peringatan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS tahun 2023 berlangsung di Stadion Gajayana, Kota Malang. Dalam apel bersama peringatan HORNAS tahun 2023, Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji juga memberikan penghargaan kepada 5 atlet dan pegiat olahraga Kota Malang yang telah meraih beberapa prestasi, baik tingkat nasional maupun internasional. Proyek Water Treatment Plant atau WTP yang dibangun mulai Agustus 2023 oleh Perum Jasa Tirta I di wilayah Pandanwangi dan pembangunannya rampung dilakukan. Rabu pagi dilakukan uji coba oleh Wali Kota Malang Haji Sutiaji. Wali Kota Malang yang didampingi oleh Direktur Perum Jasa Tirta I melakukan uji coba dengan membuka keran air dan langsung meminum air tersebut. Pembangunan tower sistem penyediaan air minum atau SPAM 2 di kantor Perum Datu Gutirta Kota Malang akhirnya selesai dilakukan. Dan pada Rabu siang diresmikan oleh Wali Kota Malang Haji Sutiaji. Acara peresmian SPAM 2 ini disaksikan oleh anggota Komisi DPRD Kota Malang dan Kepala OPD. Peresmian SPAM 2 ini dilakukan dengan penandatanganan prasasti oleh Wali Kota Malang dan peninjauan lokasi SPAM. Wali Kota Malang Haji Sutiaji Kamis pagi membuka festival bakso yang berlangsung di Jalan Gajah Mada, Klojen, Kota Malang. Festival bakso digelar oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Wali Kota yang membuka festival bakso ini mengatakan, festival tersebut sebagai upaya dalam menguatkan UMKM khususnya bakso di Kota Malang. Bertempat di lantai 7 Gedung Malang Creative Center atau MCC Kota Malang, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa hadir bersama dengan segenap jajaran Pemprov Jawa Timur untuk melakukan grand launching atau peresmian gedung MCC di Jalan Ahmad Yani, Blimbing, Kota Malang. Acara ini berlangsung meriah dengan diresmikan secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur didampingi Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji yang ditandai dengan penandatanganan prasasti secara digital dan penekanan tombol tanda gedung MCC diresmikan. Masjid Tarbiyatul Hidayah milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah rampung dibangun diresmikan oleh Wali Kota Malang. Acara peresmian masjid ini juga dihadiri oleh ratusan guru di Kota Malang. Wali Kota Malang kemudian meresmikan Masjid Tarbiyatul Hidayah yang ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita. Bertempat di depan kantor Balai Kota Malang, ratusan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Malang melepas Wali Kota Haji Sutiaji dan Wakil Wali Kota Malang Haji Sofyan Edi Jarwoko seiring dengan berakhirnya masa jabatan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang pertanggal 24 September. Di hadapan ratusan ASN mengucapkan terima kasih karena sejak dilantik pada 24 September 2018 hingga berakhirnya masa jabatan pada 24 September 2023 bersama-sama mampu membangun Kota Malang menjadi lebih baik. Balai Kota Malang dipenuhi oleh ratusan masyarakat yang berkumpul guna memeriahkan acara Pesta Rakyat Rutam Nuwus Kota Malang, persembahan dari pemerintah Kota Malang. Sepanjang jalan menuju Balai Kota Malang dipenuhi berbagai macam makanan yang bisa dinikmati secara gratis oleh masyarakat yang hadir. Seiring dengan berakhirnya masa jabatan Dr. Andes Haji Sutiaji dan Insinyur Sofyan Edi Jarwoko, Gubernur Khofifah Indar Parawansa melantik Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM jadi PJ Wali Kota Malang. Bahwa pelantikan ini sesuai dengan surat keputusan SK Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan pejabat Wali Kota Malang yang ditandatangani oleh Tito Karnavian tanggal 22 September 2023. Dilanjut dengan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat bupati dan pejabat wali kota yang akan dilantik. Disusul penandatanganan berita acara, pengambilan sumpah janji jabatan dan fakta integritas, serta pemasangan tanda pangkat, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan petikan surat keputusan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Apel bersama ASN di lingkungan pemerintah Kota Malang pada Senin pagi langsung dipimpin oleh penjabat Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Apel bersama ini merupakan hari pertama kerja bagi penjabat Wali Kota Malang setelah dilantik pada Minggu kemarin. Di hadapan para kepala UPD dan ASN di lingkungan pemerintah Kota Malang, Wahyu Hidayat yang juga Sekda Kabupaten Malang memperkenalkan dirinya dan berharap agar adanya dukungan dari para kepala UPD dan ASN di Pemkot Malang untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang masih belum diselesaikan oleh wali kota sebelumnya. Rapat koordinasi atau rakor bersama antara pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, penjabat Wali Kota Malang, dan kepala UPD berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang. Rapat koordinasi ini digelar untuk menyampaikan program kerja prioritas dari penjabat Wali Kota Malang Wahyu Hidayat setelah dilantik pada Minggu 24 September lalu. Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, penjabat Wali Kota Malang menyampaikan beberapa program kerja prioritas selama 1 tahun ke depan dan yang menjadi prioritas yakni mengatasi kemiskinan ekstrim di Kota Malang. Selama 3 bulan mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator bagi ASN Eselon 3 di lingkungan pemerintah Kota Malang yang diikuti oleh 26 orang ASN Eselon 3 dari semua organisasi perangkat daerah di Kota Malang, Jumat siang resmi ditutup oleh penjabat Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Penjabat Wali Kota Malang yang menutup pelatihan tersebut mengatakan pelatihan ini untuk meningkatkan kompetensi para ASN khususnya Eselon 3 yang akan menjadi calon pemimpin. 65 peserta kontingen Jambore Daerah tahun 2023, Kuartir Cabang atau Kuarcap Pramuka Kota Malang, yang terdiri dari 50 peserta dan 15 pembina, Jumat siang kemarin dilepas oleh PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Pelepasan kontingen ini berlangsung di ruang sidang Balai Kota Malang. Pelepasan kontingen ini ditandai dengan penyematan tanda peserta Jambore oleh PJ Wali Kota Malang kepada 2 orang perwakilan peserta Jambore Kuarcap Pramuka Kota Malang. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh setiap tanggal 1 Oktober berlangsung di halaman Balai Kota Malang. Bertindak selaku pemimpin upacara, yakni PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Pemimpin upacara juga membacakan teks Pancasila dan ditirukan oleh seluruh peserta upacara. Bahwa dengan momen peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2023 ini merupakan momen dalam mengingat pentingnya dalam mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita. PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat yang didampingi Sekda Kota Malang dan sejumlah kepala UPD melakukan peninjauan di Mall Pelayanan Publik atau MPP Merdeka Kota Malang. Dalam peninjauan ini, PJ Wali Kota Malang melihat langsung pelayanan di tenan-tenan yang ada di MPP Merdeka. PJ Wali Kota juga mengobrol langsung dengan masyarakat akan pelayanan yang didapat di MPP Merdeka. Selain melihat pelayanan di tenan, PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat juga meninjau fasilitas yang ada di MPP Merdeka. Peninjauan ke MPP ini dilakukan guna memastikan pelayanan di MPP Merdeka Kota Malang berjalan lancar tanpa adanya kendala. Penjabat atau PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat yang didampingi sejumlah kepala dinas Rabu pagi melakukan peninjauan di Jembatan Bumi Ayu Kedung Kandang Kota Malang untuk melihat progres pembangunan jembatan penyeberangan tersebut. Selain melihat jembatan yang telah dibongkar, PJ Wali Kota Malang juga meninjau penyeberangan darurat menggunakan perahu rakit yang dibuat warga secara swadaya. Pendistribusian bantuan pangan bagi keluarga rawan stunting dan beras SPHP di pasar tradisional Senin pagi dilepas oleh PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Bantuan pangan bagi keluarga rawan stunting dan beras SPHP merupakan kerjasama Perumda Tunas Kota Malang bersama Perum Bulog Cabang Malang, di mana bantuan pangan berupa daging ayam dan telur ayam ini langsung didistribusikan ke setiap kelurahan di Kota Malang untuk kemudian dibagikan kepada keluarga rawan stunting. Bonus bagi atlet peraih medali pada Porprov ke-8 Jawa Timur Senin pagi dicairkan. Bonus atlet ini langsung diserahkan oleh penjabat atau PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat kepada 7 orang perwakilan atlet peraih medali pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 8 Jawa Timur di Sidoarjo September lalu. Peninjauan dilakukan pada sejumlah kantor kedinasan, diantaranya Damkar, DPU PRPKP, hingga Dinas Lingkungan Hidup. Peninjauan meliputi sarana-prasarana, aktivitas perkantoran, hingga layanan publik. Hasilnya, masing-masing dinas menunjukkan progresif dan prioritas yang baik, meski dalam beberapa aspek terkendala masalah sarana dan prasarana ruangan kantor yang kurang memadai. Apel peringatan Hari Santri Nasional ke-8 tahun 2023 yang dihadiri oleh ratusan santri di Kota Malang, dipimpin oleh PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Pada apel tersebut juga dibacakan resolusi jihad oleh perwakilan santri Kota Malang.
PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dalam amanatnya mengucapkan selamat Hari Santri Nasional ke-8 tahun 2023. PJ Wali Kota Malang melakukan pertemuan dengan kepala desa serta perwakilan warga Jedong yang terdampak limbah sampah TPA Supiturang. Pertemuan ini berlangsung di kantor UPT TPA Supiturang dan bersifat tertutup. Usai pertemuan dengan warga, PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan bahwa pertemuan ini untuk menerima keluhan dari warga Jedong yang terdampak limbah TPA Supiturang Kota Malang yang selama ini belum terfasilitasi. Dialog kebangsaan dalam rangka mewujudkan pemilu damai yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Malang dihadiri oleh Forkopimda Kota Malang serta ratusan jurnalis di Malang Raya. Nantinya para jurnalis di Malang Raya dapat berperan menjaga keutuhan NKRI melalui berita yang disajikan. Sehingga dari berita yang tersaji dapat memberikan dampak positif untuk menjaga Kamtibmas di Indonesia, khususnya di Malang tetap kondusif, dan perhelatan Pesta Demokrasi atau Pemilu 2024 mendatang berjalan aman dan lancar. Sosialisasi penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah atau KKPD dilakukan oleh pemerintah Kota Malang. Sosialisasi ini diikuti oleh seluruh bendahara dari masing-masing OPD, camat dan lurah selaku pengambil kebijakan pengelola keuangan. Sosialisasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah ini dilakukan guna memberikan pemahaman bagi bendahara, pelaku pengelola keuangan agar nantinya paham akan rencana penerapan penggunaan kartu kredit dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Acara yang dihadiri oleh OPD penghasil ini, penjabat Wali Kota Malang Wahyu Hidayat meminta mereka untuk meningkatkan kinerja sehingga mengoptimalkan pendapatan asli daerah Kota Malang. PJ Wali Kota Malang mengatakan bahwa di tahun 2023 efektif tersisa 1,5 bulan. Ia menilai bahwa untuk penerimaan PAD dari OPD penghasil di tahun 2023 dinilai lambat dan sejauh ini belum diketahui kendala yang dialami. Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Kota Malang dilakukan dengan upacara pengibaran Sang Merah Putih di halaman kantor Wali Kota Malang. Upacara yang dipimpin oleh penjabat Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 juga dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera Kota Malang. Selain pengibaran bendera merah putih, juga dibacakan ikrar Sumpah Pemuda oleh pemuda-pemudi di Kota Malang. Pemilihan Duta Investasi yang digelar oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Dinas PMPTSP Kota Malang diikuti oleh 13 peserta yang lolos dalam babak Grand Final. Penjabat Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memberikan apresiasi atas pemilihan Duta Investasi tersebut. Ia berharap dengan pemilihan Duta Investasi nantinya dapat mengajak para investor untuk mau berinvestasi di Kota Malang. Rapat koordinasi antara pemerintah daerah Kota Malang bersama Komisi Daerah Lansia Kota Malang dihadiri langsung oleh penjabat Wali Kota Malang. Kepala Bapeda Kota Malang selaku penyelenggara Rakor Komda Lansia ini dalam sambutannya mengatakan bahwa Rakor ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga kesejahteraan lanjut usia dalam rangka mewujudkan Kota Malang ramah lansia. PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bersama Kepala UPD dan Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Kota Malang Kamis pagi melakukan peninjauan harga kebutuhan pokok di Pasar Tradisional Bundulrejo Kota Malang. Dalam tinjauan ini, PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengecek langsung harga dan ketersediaan bahan pokok, utamanya adalah beras, daging ayam, dan gula. Pemerintah Kota Malang mendapatkan beberapa penghargaan di tingkat nasional dan regional Jawa Timur. Penghargaan tingkat nasional yang diperoleh Pemkot Malang berupa juara 1 Anugerah Media Humas 2023 yang diperoleh oleh Dinas Kominfo Kota Malang dan juara dalam Jatim Public Relation Award tahun 2023. Penghargaan tersebut diterima oleh PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat saat apel di halaman depan kantor Balai Kota Malang. PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dalam amanatnya memberikan apresiasi atas penghargaan yang diraih di tingkat nasional dan regional Jawa Timur tersebut. Sebanyak 570 calon legislatif dari 18 partai politik yang akan berkontestasi dalam pemilu legislatif tahun 2024 mendatang mengikuti penguatan wawasan kebangsaan yang digelar oleh Kesbangpol Kota Malang. Ratusan caleg tersebut mendapatkan wawasan terkait kebangsaan. Hal ini dilakukan agar tetap menjaga kebinekaan di tengah perbedaan yang ada. Masifnya serangan cyber terhadap web milik instansi pemerintah. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang membuat terobosan baru dengan meluncurkan sebuah pengamanan, yakni Computer Security Incident Response Team atau CISR.
Computer Security Incident Response Team atau CISRT, Rabu 8 November 2023 resmi di-launching oleh PJ Wali Kota Malang. PJ Wali Kota Malang bersama Deputi Badan Cyber dan Sandi Negara, Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur, dan PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang secara resmi melaunching CISRT dengan menekan tombol pada layar LED. Memasuki musim hujan, diperkirakan akan banyak terjadi bencana. Untuk mengantisipasi terjadinya bencana, pemerintah Kota Malang melaksanakan apel gelar pasukan kesiapsiagaan bencana dan gelar peralatan. Apel gelar pasukan kesiapsiagaan bencana dan peralatan berlangsung di lapangan Buring Kota Malang. Apel gelar pasukan ini dipimpin oleh PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Sementara peserta apel melibatkan ratusan personil gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Basarnas, dan unsur relawan. Hari Pahlawan yang jatuh setiap tanggal 10 November serentak dirayakan oleh masyarakat di Indonesia. Peringatan Hari Pahlawan di Kota Malang diperingati dengan melakukan ziarah ke makam pahlawan di Taman Makam Pahlawan Suropati dan upacara di halaman Balai Kota Malang. Dalam ziarah tersebut, selain dilakukan peletakan karangan bunga di Monumen Taman Makam Pahlawan Suropati dan dilakukan tabur bunga di makam para pahlawan di Taman Makam Suropati. Pelatihan melinting untuk industri hasil tembakau digelar oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Pelatihan melinting ini berlangsung di PT Sinar Mahkota Mas, Jalan Bandulan Barat, Kota Malang. Ratusan peserta yang mayoritas perempuan ini dilatih keterampilan melinting, sehingga nantinya mereka dapat melamar pekerjaan menjadi buruh linting pada perusahaan rokok di Malang. Kunjungan kerja PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat ke SDN 3 Bareng Kota Malang disambut antusias oleh kepala sekolah, guru, dan ratusan siswa SDN Bareng 3 Kota Malang. Dalam kunjungan tersebut, PJ Wali Kota Malang yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kominfo membagikan seragam sekolah bagi ratusan siswa SDN Bareng 3 Kota Malang. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan menggelar pasar murah di 5 kecamatan di Kota Malang. Pasar murah ini secara resmi dibuka oleh PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan dimulai pelaksanaannya di Kecamatan Kedung Gandang. Dalam pasar murah ini, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang mendistribusikan 2.075 paket sembako berisi beras, gula, dan minyak goreng. Bertempat di Balai Kota Malang, pemerintah Kota Malang melaksanakan kegiatan apel peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-59 tahun 2023. Kegiatan apel ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-59 Kota Malang yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang. Hari Kesehatan Nasional ke-59 mengangkat tema Transformasi Kesehatan Utuh Indonesia Maju. PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat melakukan sidak di 2 pasar, yaitu Pasar Bunul dan Pasar Oro-Oro Dowo. Sidak itu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Kala itu Wahyu mengatakan, hasil dari sidak ini dirinya menginstruksikan untuk mengadakan operasi pasar atau pasar murah. Menindaklanjuti instruksi tersebut, bertempat di kantor Kecamatan Kedung Kandang, pemerintah Kota Malang melalui Diskopindak dan pihak terkait seperti Bulog, Perumda Tugu Tunas, bagian Pisda menggelar pasar murah. Menstabilkan harga sekaligus menjaga ketahanan pangan agar tetap tersedia, pemerintah Kota Malang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang bekerja sama dengan Dinas Kelautan Provinsi Jawa Timur, Jumat 24 November 2023 menggelar pasar murah dan gelar produk kelautan yang berlangsung di halaman kantor Kecamatan Lokwaru, Kota Malang. PJ Wali Kota Malang juga secara resmi membuka pasar murah dan gelar produk kelautan di halaman Kecamatan Lokwaru, Kota Malang. Setelah membuka, PJ Wali Kota Malang bersama Sekda Kota Malang dan Kepala UPD melakukan peninjauan pasar murah dan gelar produk kelautan. Bertempat di Auditorium Lantai 7 Malang Creative Center, pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kesehatan Kota Malang melaksanakan kegiatan Gebyar Hari Kesehatan Nasional ke-59, Kamis 23 November 2023. Tema dari Hari Kesehatan Nasional ke-59 yaitu Transformasi Kesehatan untuk Indonesia Maju. Gebyar Hari Kesehatan Nasional bertujuan untuk mendorong program kemitraan antara pemerintah Kota Malang dengan masyarakat. PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengapresiasi kegiatan Gebyar Hari Kesehatan Nasional. Dengan adanya kegiatan ini bisa menjadi suatu wadah pertemuan dari insan kesehatan untuk bisa saling berkoordinasi untuk transformasi dan pelayanan kesehatan yang semakin baik.
memperingati Hari Guru Nasional yang jatuh setiap tanggal 25 November dan memperingati HUT PGRI ke-78 Sabtu 25 November 2023, Dinas Pendidikan Kota Malang menggelar apel akbar peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI di Stadion Gajayana Kota Malang. PJ Wali Kota Malang dalam amanahnya mengucapkan selamat Hari Guru dan HUT PGRI ke-78. PJ Wali Kota Malang juga mengapresiasi para guru di Kota Malang yang telah berperan dalam memajukan pendidikan di Kota Malang, serta mencetak generasi Kota Malang yang cerdas. Kota Malang kembali menorehkan prestasi dengan mendapatkan 5 penghargaan di tingkat nasional dan tingkat Jawa Timur. 5 penghargaan yang diraih oleh pemerintah Kota Malang diterima langsung oleh PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat saat apel pagi di halaman kantor Wali Kota Malang pada Senin 27 November 2023. 5 penghargaan yang diraih oleh sejumlah OBD tersebut diantaranya Si Bekisar tahun 2023, penghargaan di bidang inovasi pelayanan publik, penghargaan dari Kementerian Pendidikan sebagai pemerintah daerah dengan kategori capaian literasi tertinggi pada jenjang SD, penghargaan sebagai pemerintah daerah yang bekerja sama dengan mitra pembangunan peduli disabilitas, dan penghargaan sebagai 5 terbaik penyelenggaraan Kirap Petaka Jer Basuki Mowobeyo tahun 2023. Mencegah terjadinya bencana hidrometeorologi, sekaligus menciptakan kondusivitas wilayah dalam dinamika sosial politik menjelang pemilu tahun 2024. Kecamatan Kedung Gandang, Selasa 28 November 2023, menggelar kegiatan Forum 3 Pilar dalam mengantisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi, sekaligus menjaga kondusivitas wilayah tetap aman jelang pemilu tahun 2024. Pemerintah Kota Malang memberikan penghargaan dan apresiasi terhadap 80 wajib pajak yang terbaik dan taat serta patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan daerah. Penghargaan yang diberikan meliputi 6 sektor yang terdiri dari pajak restoran nasional sebanyak 15%, pajak restoran lokal sebanyak 15%, pajak hotel sebanyak 15%, pajak hotel guest house sebanyak 15 wajib pajak, notaris kerja sebanyak 10 orang, pajak hiburan sebanyak 5 wajib pajak, pajak parkir sebanyak 4 wajib pajak, pajak penerangan jalan sebanyak 1 wajib pajak. Bantuan berupa bibit tanaman dan tong sampah dari PT Namdarisit Jumat pagi diserahkan kepada warga di Kelurahan Bunulrejo, Kota Malang. Bantuan bibit pohon dan tong sampah ini diserahkan oleh PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan diterima oleh perwakilan warga Kelurahan Bunulrejo, Kota Malang. PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat didampingi Sekda Kota Malang, sejumlah kepala OPD dan Satlantas Polresta Malang Kota melakukan peninjauan Taman Separator di Jalan Basuki Rahmat dan melihat langsung kepadatan arus lalu lintas di Jalan Basuki Rahmat dan Semeru, Kota Malang. Peninjauan tidak hanya dilakukan di Jalan Basuki Rahmat, PJ Wali Kota Malang juga meninjau taman yang ada di Jalan Semeru hingga ke Jalan Bromo sambil melakukan evaluasi bersama kepala OPD yang hadir. Penghargaan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM-PTSP Provinsi Jawa Timur diterima oleh penjabat Wali Kota Malang Wahyu Hidayat saat apel pagi di halaman Balai Kota Malang. Penghargaan dari DPM-PTSP Provinsi Jawa Timur diserahkan oleh Kepala DPM-PTSP Kota Malang Arif Tri Sastiawan kepada PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Penghargaan tersebut diraih setelah Kota Malang dinilai sebagai pemerintahan daerah dengan kinerja pertumbuhan realisasi investasi terbaik di Jawa Timur tahun 2023. Selain menerima penghargaan dari DPM PTSP Provinsi Jawa Timur, PJ Wali Kota Malang juga menyerahkan penghargaan kepada tim basket Kota Malang yang memenangkan juara 1 kompetisi lomba basket antar ASN se-Jawa Timur. Presiden bersama Menko PMK, Menteri PUPR, Gubernur Jawa Timur dan PJ Wali Kota Malang melakukan peninjauan proses pengolahan sampah yang ada di TPA Supit Urang, Kota Malang. Usai melakukan peninjauan, Presiden kemudian meresmikan pengolahan sampah di TPA Supit Urang, Kota Malang. Peresmian ini ditandai dengan penekanan tombol dan penandatanganan prasasti. Presiden juga berharap dengan diresmikannya TPA Supit Urang dan 2 TPA lain di Jawa Timur dapat mengatasi masalah sampah serta mengurangi pencemaran lingkungan. Kedatangan Presiden Joko Widodo yang didampingi Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa dan PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat disambut antusias oleh ribuan warga yang sudah menunggu di Gudang Bulog Jalan Raya Gadang, Kota Malang. Penyaluran bantuan sosial berupa sembako merupakan yang ke-7 kalinya, diberikan untuk periode 4 bulan yakni September, Oktober, November, dan Desember.
Bertempat di lantai 5 Gedung MCC Kota Malang, acara diskusi dengan tema Jurnalisme Positif Mewujudkan Pemilu Damai yang digelar oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Korda Malang diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari jurnalis, mahasiswa, dan calon pemilih pemula. PJ Wali Kota Malang memberikan apresiasi bagi IJTI Korda Malang yang telah menyelenggarakan diskusi jurnalisme positif mewujudkan pemilu damai. Jelang Natal dan Tahun Baru, Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Kota Malang melakukan pantauan harga komoditi, stok sembako, serta stok BBM di Pasar Bulog dan Pertamina. Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Malang yang dipimpin oleh PJ Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Kamis 21 Desember 2023, melakukan pantauan harga komoditi serta stok sembako dan BBM. Rombongan yang dipimpin oleh PJ Wali Kota Malang ini memulai start dari kantor Wali Kota Malang. Pantauan komoditi dilakukan di Pasar Besar Kota Malang, di mana PJ Wali Kota Malang bersama TPID Kota Malang mengecek langsung harga komoditi di pedagang pasar besar. Satu